Puspasari Firda Firdaus. Di sini kami ingin mempresentasikan materi yang berjudul GUI. Lanjut. Apa itu GUI? Pengertian GUI atau Graphical User Interface adalah antarmuka pengguna yang memungkinkan interaksi antara manusia dan komputer menggunakan elemen-elemen grafis seperti ikon, tombol, menu, dan jendela. GUI memiliki beberapa elemen, mulai dari elemen Windows, menu, ikon, widget, dan juga tab. Untuk menggunakan elemen ini, biasanya GUI akan mendapatkan inputan dari perangkat masukan, baik secara manual maupun dengan teknologi touchscreen. Sejarah GUI. GUI pertama muncul pada akhir tahun 1960-an ketika peneliti di Xerox Palo Alto Research Center mengembangkan sistem yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer menggunakan antarmuka grafis. Sistem ini yang disebut Xerox Alto menggunakan pointer untuk memungkinkan pengguna mengklik pada elemen-elemen visual untuk mengeksekusi tugas. Graphic User Interface atau GUI di awal kemunculannya untuk penggunaan komputer memang sangat ribet. Hal itu karena teknologi yang digunakan belum berkembang seperti sekarang. Jadi untuk membuat perintah, user harus mengetikkan suatu lewat keyboard. Misalnya ingin membuka Microsoft Word, maka user harus mengetiknya beda dengan sekarang yang tinggal klik ikon bergambar kertas dengan huruf W berwarna biru. Selain itu, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengaplikasikannya. Oleh karena itu, para ahli terdorong untuk dapat menciptakan sesuatu yang dapat digunakan oleh kebanyakan orang dengan cara yang praktis dan mudah diingat. Akhirnya lahirlah Graphic User Interface yang menampilkan semua menu, ikon, alat, petunjuk lainnya yang menggantikan perintah ketik di sel. Fungsi GUI. Yang pertama, menyederhanakan interaksi pengguna. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas. Yang ketiga, menyediakan feedback visual. Yang keempat, memfasilitasi multitasking. Yang kelima, meningkatkan efisiensi. Yang keenam, menstandarisasi pengalaman pengguna. Yang ketujuh, meningkatkan estetika. Yang kedelapan, menyederhanakan navigasi. Izin melanjutkan. Contoh GUI. Yang pertama, Windows atau Microsoft. Microsoft Windows merupakan sistem operasi yang dikembangkan menggunakan antarmuka berbasis GUI. Yang kedua, Unix. Unix merupakan sistem operasi yang diciptakan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie, dikembangkan oleh ACDTB Labs. Unix didesain sebagai portable operation system, multitasking, dan multi-user. Sistem operasi Unix lebih menekankan diri pada workstation dan server. Karena faktor ketersediaan dan kompatibilitas yang tinggi menyebabkan Unix dapat digunakan, disalin dan dimodifikasi sehingga Unix pun dikembangkan oleh banyak pihak dan menyebabkan banyak sekali varian dari Unix ini. Ketiga, Linux. Linux ini awalnya dikembangkan oleh Linus Torvalds yang pada mulanya sekadar emulasi terminal yang dibutuhkan untuk mengakses server Unix di universitasnya. Linux merupakan kloningan dari Minix atau salah satu varian Unix. Peralatan sistem dan pustakanya umumnya berasal dari sistem operasi GNU. Linux memiliki banyak desain yang berasal dari desain dasar Unix. Linux menggunakan kernel monolitik, yaitu kernel Linux yang menangani kontrol proses, jaringan, peripheral, dan pengaksesan sistem berkas. Sama seperti Unix, Linux pun dapat dikendalikan oleh satu atau lebih antarmuka baris perintah atau Command Line Interface atau CLI berbasis teks. Antarmuka pengguna grafis atau Graphical User Interface atau GUI yang merupakan konfigurasi bawaan untuk versi desktop. Adapun peran GUI,
Peranan GUI dalam dunia teknologi dan informasi saat ini sangat beragam. Berikut ini terdapat beberapa peranan dari penggunaan GUI dalam dunia iptek, khususnya komputer. 1. Sebagai alat penghubung interaksi manusia terhadap komputer, yaitu dalam proses interaksi manusia terhadap komputer, antarmuka GUI berperan sebagai alat penghubung proses interaksi yang berbasis grafis. Kedua, mempermudah penggunaan instruksi komputer, yaitu dalam berinteraksi menggunakan antarmuka berbasis GUI, pengguna dipermudah dengan berbagai instruksi terhadap komputer yang menggunakan grafis berupa ikon-ikon yang berisi berbagai instruksi yang hanya diklik sudah bisa menjalankan instruksi yang diinginkan pengguna. Ketiga, mempermudah manusia dalam berinovasi. Dengan mudahnya penggunaan instruksi yang hanya berupa grafis tentu mempermudah dalam melakukan berbagai macam pekerjaan yang diinginkan, termasuk juga dalam proses untuk menciptakan atau mengembangkan sesuatu dengan memanfaatkan antarmuka GUI. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya Firda. Jenis-jenis input GUI. Jenis interface yang dimiliki oleh GUI ini antara lain adalah 1. Input control. Komponen ini bisa digunakan untuk banyak jenis fungsi. Beberapa komponen input dari GUI ini antara lain adalah button, penerima inputan teks, checkbox, list drop down, dan masih banyak lainnya. 2. Komponen navigasi. Komponen selanjutnya adalah komponen navigasi. Komponen navigasi ini antara lain ada slider, column search, text, icon, pagination, breadcrumb, dan beberapa jenis komponen navigasi yang lainnya. Yang ketiga ada komponen informasi. Selanjutnya adalah komponen informasi. Komponen informasi adalah sebuah komponen berupa teks yang bisa diakses oleh user. Contoh dari komponen informasi ini adalah kolom message, progress bar, notifikasi, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan GUI. Kelebihan GUI yaitu ada desain grafis lebih menarik. GUI memungkinkan user untuk berinteraksi dengan komponen secara lebih baik. Yang ketiga adalah memudahkan pengguna. Yang keempat menarik minat pengguna. Yang kelima resolusi gambar yang tinggi. Sedangkan kekurangan GUI adalah memakan memori yang sangat besar, bergantung pada perangkat keras, membutuhkan banyak tempat pada layar komputer, dan yang terakhir tidak fleksibel. Kesimpulan, setelah adanya desain GUI dari pengembangan yang dilakukan oleh Apple dengan komputer Macintosh-nya dan Microsoft dengan komputer Windows-nya, maka pengembangan dari GUI ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pabrikan yang membuat komponen-komponen dari komputer, pembuatan hardware seperti mainboard, prosesor, memori, kartu grafis, dan sebagainya. Menjadi tuntutan dari user untuk melakukan perbaikan dalam aplikasinya. Banyaknya aplikasi yang menggunakan tampilan GUI yang lebih baik dan sempurna. Menjadi tanggung jawab para pengembang GUI di masa yang akan datang. Misalnya meningkatkan kontrol pengguna atas GUI atau kemampuan untuk mengubah ukuran ikon dalam transparansi pada GUI. Saran, dalam pemanfaatan sistem GUI di kehidupan interaksi manusia dan komputer haruslah menghasilkan inovasi-inovasi yang bisa bermanfaat dalam sistem pembantu tugas manusia sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya sistem GUI mengharuskan manusia untuk lebih produktif dalam pengembangan kebutuhan yang diperlukan agar terciptanya suatu interaksi manusia terhadap komputer yang berdaya guna tinggi. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan.
Izin menjawab untuk pertanyaan Rifki Fadilah, yaitu ketika merancang GUI ada beberapa prinsip-prinsip desain aksesibilitas yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa pengguna dengan berbagai kebutuhan dapat mengakses dan menggunakan aplikasi dengan mudah. Yang pertama, konsistensi, yaitu desain harus konsisten di seluruh aplikasi dengan elemen-elemen yang ditempatkan secara konsisten dan mudah dipahami. Yang kedua, keterbacaan, yaitu teks dan elemen visual lainnya harus mudah dibaca dengan kontras yang cukup antara teks dan latar belakang. Yang ketiga, aksesibilitas, yaitu semua elemen GUI harus dapat diakses menggunakan keyboard dan elemen-elemen harus memiliki label yang jelas dan deskriptif. Yang keempat, navigasi, yaitu aplikasi harus memiliki struktur navigasi yang jelas dengan menu dan opsi yang mudah dipahami. Yang kelima, responsif, yaitu aplikasi harus responsif terhadap perangkat dan ukuran layar pengguna, sehingga mudah dinavigasi dan digunakan pada berbagai perangkat dan platform. Yang keenam, personalisasi, yaitu aplikasi harus memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman mereka, seperti dengan memungkinkan mereka memilih tata letak atau tema yang mereka sukai. Yang ketujuh, umpan balik, yaitu aplikasi harus memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna, seperti dengan menyoroti elemen-elemen yang dapat diinteraksi atau memberikan indikator ketika pengguna melakukan tindakan tertentu. Gimana, Rifki, udah cukup? Izin menjawab pertanyaan dari Raffi. Di sini langkah-langkah yang pertamanya yaitu desain yang responsif. Pastikan GUI dapat menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar dan perangkat input, termasuk keyboard, mouse, dan layar sentuh.
Yang kedua, perhatikan kontras. Gunakan kombinasi warna yang memiliki kontras yang mencukupi untuk memudahkan pengguna dengan gangguan penglihatan untuk membaca teks dan membedakan elemen antarmuka. Dan yang ketiga, gunakan deskripsi gambar. Untuk gambar atau elemen visual penting, tambahkan deskripsi alternatif yang menjelaskan konten gambar tersebut sehingga pengguna yang mengandalkan baca layar dapat memahaminya. Yang keempat, navigasi yang jelas. Pastikan navigasi antarmuka mudah dipahami dan konsisten. Gunakan judul yang deskriptif dan tata letak yang terorganisir dengan baik. Yang kelima, dukungan keyboard. Pastikan semua fungsi GUI dapat diakses dengan dan digunakan dengan keyboard termasuk navigasi, input data, dan interaksi lainnya. Yang keenam, pengujian aksesibilitas. Lakukan pengujian aksesibilitas secara berkala menggunakan alat bantu aksesibilitas dan dengan melibatkan pengguna dengan berbagai jenis disabilitas untuk mendapatkan umpan balik dan memperbaiki masalah yang mungkin ada. Dan yang ketujuh itu edukasi dan pelatihan. Berikan edukasi kepada pengembang dan desainer GUI tentang pentingnya aksesibilitas dan cara mengimplementasikannya dalam desain mereka. Yang kedelapan, mengikuti pedoman aksesibilitas. Ikuti pedoman aksesibilitas yang telah ditetapkan seperti WCAG, Web Content Accessibility Guidelines untuk memastikan bahwa GUI memenuhi standar aksesibilitas yang diterima secara luas. Itu jawabannya, Aldi. Izin menjawab pertanyaan dari Raffi. Untuk memastikan keamanan dan integritas GUI, ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada validasi input. Pastikan semua input dari pengguna divalidasi dengan benar untuk mencegah serangan injeksi seperti SQL, injection, atau XSS. Yang kedua ada enkripsi data. Enkripsi data sensitif yang disimpan atau dikirim melalui GUI untuk mencegah akses tidak sah. Terus yang ketiga ada autentikasi dan otorisasi, yaitu gunakan mekanisme autentikasi yang kuat untuk memverifikasi identitas pengguna dan pastikan pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan dengan menggunakan sistem otorisasi yang tepat. Yang keempat ada pemutusan sidang. Pastikan terdapat mekanisme untuk mengamankan sesi pengguna dan memberlakukan pemutusan otomatis jika sesi tidak aktif dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima ada pemantauan dan logging. Selalu pantau aktivitas pengguna dan log kejadian penting untuk deteksi dan investigasi kejadian keamanan yang mencurigakan. Yang keenam ada pembaruan perangkat lunak. Pastikan perangkat lunak dan pustaka yang digunakan dalam GUI selalu diperbarui dengan patch keamanan tertentu. Yang ketujuh ada uji keamanan. Lakukan uji keamanan secara teratur untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan yang ada. Yang ke-8 ada pendidikan pengguna. Edukasikan pengguna tentang praktik keamanan seperti pengguna kata sandi yang kuat, menjaga informasi login rahasia, dan menghindari klik pada tautan atau lampiran yang mencurigakan. Udah sih itu aja, Raffi, jawabannya gimana?
Izin menjawab dari pertanyaan Rani Kamala. Ketika merancang GUI, ada beberapa cara untuk menerapkan prinsip umpan balik. Yang pertama, indikator, yaitu elemen GUI harus memberikan indikator yang jelas bahwa mereka dapat diinteraksi, seperti dengan mengubah warna atau menambahkan efek animasi saat pengguna mengarahkan kursor ke elemen tersebut. Yang kedua, umpan balik visual, yaitu elemen GUI harus memberikan umpan balik visual saat pengguna menginteraksinya, seperti dengan mengubah warna atau menambahkan efek animasi. Yang ketiga, umpan balik audio, yaitu elemen GUI harus memberikan umpan balik audio saat pengguna menginteraksinya, seperti dengan memainkan suara atau nada. Yang keempat ada label, yaitu elemen GUI harus memiliki label yang jelas dan deskriptif sehingga pengguna memahami tujuan elemen tersebut. Yang kelima, keyboard navigation, yaitu elemen GUI harus dapat dinavigasi menggunakan keyboard sehingga pengguna yang menggunakan perangkat baca teks atau memiliki kecacatan mobilitas dapat mengakses elemen tersebut. Contoh umpan balik yang baik dalam GUI adalah ketika pengguna mengarahkan kursor ke tombol, tombol berubah warna dan menampilkan pesan yang menunjukkan bahwa tombol dapat diinteraksi. Ini memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna bahwa tombol dapat diinteraksi dan membantu mereka memahami apakah mereka telah mengklik tombol atau tidak. Dengan menerapkan prinsip umpan balik, kita dapat memastikan bahwa aplikasi yang kita berikan umpan balik jelas kepada pengguna sehingga memastikan bahwa semua orang dapat mengakses dan menggunakan aplikasi. Gimana Rani? Udah cukup atau belum? Izin menjawab pertanyaan dari Zulfikar Medadi. Ada beberapa contoh desain GUI yang buruk dan cara meningkatkannya. Yang pertama, ada tata letak yang berantakan. Tata letak yang berantakan membuat pengguna sulit bernavigasi dan menemukan informasi dengan cepat. Ini dapat ditingkatkan dengan menyederhanakan tata letak, mengkelompokkan elemen yang terkait bersama, dan menggunakan hierarki visual yang jelas. Terus yang kedua, warna yang tidak cocok. Penggunaan warna yang tidak cocok dapat mengganggu dan membuat GUI terlihat tidak profesional. Perbaikan dapat dilakukan dengan memilih palet warna yang konsisten, menghindari kombinasi warna yang terlalu mencolok, dan memperhatikan kontras untuk meningkatkan keterbacaan. Yang ketiga, ada kurangnya responsif. Desain GUI yang tidak responsif atau lambat dalam memberikan umpan balik kepada pengguna dapat mengurangi pengalaman pengguna secara keseluruhan. Peningkatan dapat dicapai dengan mengoptimalkan kinerja aplikasi, meminimalkan waktu respon, dan memberikan umpan balik yang jelas tentang keadaan sistem. Yang keempat, ada teks yang tidak jelas atau terlalu kecil. Teks yang tidak jelas atau terlalu kecil dapat menyulitkan pengguna untuk membaca dan memahami informasi. Solusi yang mungkin adalah menggunakan font yang mudah dibaca dengan ukuran yang memadai, serta mempertimbangkan kontras secara teks dan latar belakang. Yang kelima, ada navigasi yang tidak intuitif. Navigasi yang rumit atau tidak intuitif dapat membuat pengguna kesulitan dalam menemukan fitur atau konten yang mereka cari. Peningkatan dapat dilakukan dengan menyederhanakan struktur menu, menyediakan pencarian yang efektif, dan menggunakan label yang jelas untuk setiap tindakan atau menu. Yang keenam, ada kurangnya umpan balik. Ketika pengguna melakukan tindakan tertentu, mereka perlu mendapatkan umpan balik yang jelas tentang apa yang terjadi. Kurangnya umpan balik dapat menyebabkan kebingungan atau frustasi. Solusinya adalah menambahkan umpan balik visual atau auditif yang sesuai setiap kali pengguna melakukan tindakan, seperti animasi, pesan pop-up, atau perubahan status. Yang ketujuh, ada overload informasi. Terlalu banyak informasi yang ditampilkan pada satu layar dapat membuat pengguna merasa kewalahan. Perbaikan dapat dilakukan dengan menyederhanakan antarmuka, menyembunyikan informasi yang tidak penting secara default, dan menggunakan pengelompokan atau tabulasi untuk memisahkan konten yang berbeda. Gimana, Jul?
Izin menjawab pertanyaan dari Ismail. Menginterpretasikan multimedia dengan SEO dapat menjadi cara yang bagus. Dan yang pertama, gambar. Anda dapat menambahkan gambar KGUI Anda untuk membuatnya lebih menarik secara visual dan interaktif. Gambar dapat digunakan untuk menunjukkan konten atau untuk membuat tombol dan elemen GUI lainnya lebih menarik secara visual. Yang kedua, video. Anda juga dapat menambahkan video ke GUI Anda untuk membuatnya lebih menarik secara visual dan interaktif. Video dapat digunakan untuk menunjukkan konten atau untuk membuat tombol dan elemen GUI lainnya lebih menarik secara visual. Dan yang ketiga ada animasi. Anda dapat menambahkan animasi ke GUI Anda untuk membuatnya lebih menarik secara visual dan interaktif. Animasi dapat digunakan untuk menunjukkan perubahan atau untuk membuat tombol dan elemen GUI lainnya lebih menarik secara visual. Yang keempat ada audio. Anda juga dapat menambahkan audio ke GUI Anda untuk membuatnya lebih menarik secara auditory dan interaktif. Audio dapat digunakan untuk menunjukkan perubahan atau untuk memberikan umpan balik kepada pengguna. Yang kelima ada interaktivitas. Anda dapat membuat multimedia dalam GUI Anda. Interaktif dapat menambahkan tombol dan elemen GUI lainnya yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan multimedia. Misalnya Anda dapat menambahkan tombol yang memungkinkan pengguna memulai atau menghentikan video. Gimana Ismail jawabannya? Jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, tutup saja ya. Demikianlah beberapa hal presentasi yang bisa kami sampaikan sebelumnya. Jika ada kesalahan kata dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.